Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jidan Garut. Jidan asal Garut. Kira Jeremy Teti. Bertemu lagi dalam konten yang baru sekali rilis, yaitu kita mengusung tema cantik ya. Cantik. Aduh, cantik tuh apa Dan? Bincang politik. Histeris. Aku histeris. Seru banget, gila. Bingung. Oke, dalam konten cantik ini kita akan, sebenarnya kontennya simple sih, kita akan mereact kasus-kasus atau isu-isu terbaru dalam dunia politik yang akhir-akhir ini terjadi. Jadi mungkin dalam konten ini kita akan banyak membahas, tetapi secara santai. Gitu, tentunya. Dan pemirsa-pemirsa, para jamaah cantik, kita sudah kedatangan dua narasumber ini yang sangat ditunggu-tunggu mungkin kata-katanya. Karena kata-katanya ini kenapa ditunggu? Ya mungkin akan memberi satu ilham gitu kan. Nah, ini silahkan perkenalkan diri dari mulai nama, alamat, tempat tanggal lahir, zodiak, terus ya terserah Anda lah. Coba perkenalkan. Aku dulu Marin ya. Ya. Makasih banget ini buat Jidan ya, yang udah mengeluarkan perkataan-perkataan menarik gitu ya. Perkenalkan, nama saya Raupik, suka dalam bidang politik dengan kata-kata ciamik gitu ya. Zodiak saya Gemini, turunan dari sini ini. Jadi saya sendiri entar bakal sedikit mengulas-ngulas tentang apa ya, yang lagi rame, yang lagi booming. Begitu katanya Pak Jidan. Mungkin Raupik lahir di mana, Raupik? Apa? Lahir di mana, lahir asal? Oh, lahir di Bandung, Mama Sumenep, Bapak Bengkulu. Makanya telinga kayak sapi. Maaf, jaringan jelek, malum di. Oh, ayam terigu, gak apa-apa. Gak apa-apa. Langsung saja ini ke narasumber kita yang kedua, yang rambutnya seperti gelandang pemain Persib dahulu ya, Taufik. Aduh, Haryono. Haryono. Silakan perkenalkan diri Anda. Waduh, terima kasih kepada Bapak Jidan yang sudah mengundang saya dalam Zoom meeting kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Pauji, anaknya kurang teliti tapi tidak tuli ya. Mohon maaf. Jadi saya ini berasal dari Bandung. Apa ya, zodiak aku tuh Virgo gitu ya. Jadi ada gemulai-gemulai gimana gitu kalau Virgo. Oke. Bengkulu. Ya. Sekarang sebenarnya kita santai aja, kita akan mereact beberapa isu-isu terbaru ya dalam dunia politik. Jadi kita minta tanggapannya dalam baik itu dalam segi perspektif politik maupun perspektif kehidupan. Kita menanggapinya dengan cara yang slow aja gitu, santai. Nanti kita slow in the way, slow di jalan gitu. Nah, bukan traffic in the way, bukan macet di jalan. Nah, ini ada 3 isu teman-teman yang sedang hangat gitu, sangat pelukan dia. Kading. Sangat pelukan dia teh sahaya teh. Ariel Tatum gitu. Ya. Cupi-cupi. Nggak tahu Ariel Noah. Nah, kita akan mereact ada tiga isu ya yang sedang bergulir belakangan ini, minggu-minggu ini gitu. Yang pertama mungkin kalian sudah tahu mengenai isu ada Bupati Banjarnegara
yang ditangkap karena korupsi. Tetapi yang menarik dari bupati ini adalah statementnya bahwa gaji bupati itu kecil karena maka dari itu, dari kenapa gajinya kecil, dia memungkinkan atau memberanikan diri gitu untuk mengatakan bahwa politik itu atau jadi bupati itu harus korupsi bagaimana mungkin, karena gajinya yang kecil tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seperti bayar insentif kepada partai, kepada kader, kepada tim sukses dan lain-lain. Ini sebenarnya lucu juga gitu kan. Tapi sebelum kita mereact, kita lihat dulu videonya gitu ya, biar afdol. Kalau tadinya saya tahu gajinya segini jadi bupati, saya nggak nyalon. Demi Allah saya nggak nyalon itu. Jadi ngertinya saya antara 200 juta, 150 juta. Jadi tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak? Enggak, ya ini angkanya itu. Baru tahu ya Pak? Baru tahu gitu. Pertama kali sudah cuman diam aja, cuman saya punya kewajiban. Saya harus membangun Banjarnegara. Secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham enggak? kalau gajinya Iya Mas gitu, paham enggak? Lama-lama kan jadi mikir. Kita punya partai, kita punya tim sukses. Siapa tahu Jidan bisa mengartikan apa yang diomongkan oleh Bapak Bupati mungkin. Lihat dari gestur apa mulut yang dan bahasa dikeluarkan. tubuh mungkin Zidan lebih paham. Nah, gitu ya, Bapak Jidan. Tentang apa sebenarnya makna tersirat dari yang dikatakan oleh Bapak Budi tadi. Dalam gerakan-gerakan tangan, Bapak Budi mengatakan bahwa dia itu kecewa menjadi bupati, teman-teman. Gajinya ini sama dengan UMR Karawang, gitu kan, atau UMR Bekasi, gitu. Sangat disayangkan, gitu kan, seorang bupati capek-capek udah kampanye, capek-capek udah lakuin serangan pajar, politik money atau money politik, gitu kan, tapi gajinya cuma 5 juta, berapa gitu kan. Dipikir-pikir ya mending kerja aja gitu kan di pabrik Changsin gitu per bulan sama UMR-nya misalnya di Karawang. Jadi ini ada kelucuan. Jadi Pak Budi kecewa gitu kan, ini gimana dengan gajinya yang kecil, tidak bisa memberi kelebihan materi gitu kan kepada tim sukses, kepada partai dan yang lain-lain. Ini menurut saudara-saudara wajar nggak sih Pak Budi itu misalnya kecewa gitu? Gimana ini menurut Tropik? Emang Bapak Jidan, terkadang yang kecil itu mengecewakan. Gak cuman bupati doang. Dalam bentuk apapun yang kecil itu kadang mengecewakan Pak Jidan. Orang di luar sana juga kadang-kadang butuh namanya gaji-gaji yang besar. Karena emang barusan udah diomongin sama Pak Jidan. Selain buat partainya juga, buat keluarganya juga Pak Jidan. Karena makin kesini gitu ya, apalagi zaman-zamannya corona gitu ya, wabah berdebah corona ya, kadang suka mengganggu seseorang, apalagi mengganggu pikiran-pikiran seseorang yang tadi pikirannya sehat jadi nggak sehat, yang tadinya butuh uang secukupnya jadi ngebelain egonya buat dapat sampai mobil nggak bawa. Oke, bentar, barusan ada tukang parkir ketok saya. Ya, barusan ya, makin kesini tuh benar-benar makin dimana orang tuh diuji mungkin ya, karena masa-masa pandemi ini gitu ya. Kasihan juga iya gitu ya, tapi yang gitu sih menurut saya pribadi mah saya masih belum bisa bertoleransi gitu Pak Jidan. Kayak Ya, gitu sih menurut saya mah. Menurut saya juga seperti itu gitu saudara Budi. Mungkin sebenarnya jika Pak Budi tahu gajinya itu cuma 5 juta sekian, dia bakal mikir mending kene gawe atau bekerja di daerah Honda gitu kan, atau di daerah Yamaha. Nawar-nawarkan. Capek jadi bupati gitu kan. Benar. Ditipu banyak orang gitu kan. Hasilnya
gajinya kecil gitu kan. Menurut tadi yang kata Bapak Opik juga katakan, yang kecil itu kan tidak enak gitu. Pak Budi mungkin sudah merasakan pahitnya dikasih yang kecil. Bener. Mendingan inilah Pak Jidan kerja di IndiHome sekarang mah. Kerjanya cuman ngebagi-bagiin brosur, naik ke tiang listrik gitu kan. Paling kesetrum. Gitu ya. Berat. Kalau melihat dari segi perspektif politik itu Opik, kita sedikit masuk kepada ranah politik ya, bahwa di Indonesia itu ada corak berpikir orang Indonesia itu jarang bisa berdialektika secara transparan. Jadi orang-orang politik, aktor atau politik di negeri kita itu jarang bisa transparan di depan publik atau di depan media. Dia selalu menutup-nutupi gitu kan, kayak misalnya gajinya jadi anggota dewan, terus misalnya jadi pejabat pemerintahan, kadang-kadang selalu ditutupi. Tapi ini luar biasa apa yang dilakukan Pak Budi ini kan, dia secara tegas gitu mengatakan bahwa korupsi itu boleh karena gaji bupati itu ya kecil gitu kan, maka ya korupsi dibolehkan oleh dia gitu kan. Nah ini untuk pertanyaan yang kedua mungkin mengenai menurut saudara Pak Uji, kenapa ini Pak Budi bisa bangga melakukan korupsi gitu, bisa bangga mengatakan di media bahwa pejabat itu harus korupsi. Gitu. Menurut Pak Uji itu seperti apa? Apakah berangkat dari mungkin kekecewaan atau berangkat dari mungkin yang dulunya dia kerja serabutan dan memandang bahwa jadi bupati itu gajinya gede, tapi kan akhirnya tertipu. Nah ini menurut Bapak Pak Uji bagaimana? Kenapa misalnya Pak Budi itu bisa berkata seperti itu bahwa korupsi itu dibolehkan? Gimana Bapak Uji? Menurut saya gitu ya, untung aja Pak Budi ketipunya sama pemerintah gitu ya, bukan ketipu sama COD akun ML gitu ya. Jadi sedikit ada toleransi di saya gitu kan, daripada ketipu akun ML atau akun FF kan bingung gitu, harga 500.000 ternyata ranknya masih kecil, aduh kacau ya. Mungkin daripada statement Pak Budi mungkin yang menyatakan bahwa kenapa dia bisa menyampaikan bahwa korupsi di Indonesia itu wajar atau bisa dikatakan rentan, ya mungkin emang daripada dahulunya gitu kan, ketika zaman Pak Harto atau yang sering disebut KKN gitu kan, korupsi nepotisme, ya emang berangkat dari sana korupsi itu udah menjadi budaya gitu di Indonesia. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat dari gaji pokok itu ya 5.900.000, mungkin dipakai beli burung merpati saya pun udah cuma dapat sepasang gitu ya. Aduh, sayang sekali gitu. Sedangkan ini pejabat elit politik gitu kan, aduh, ya disayangkan sekali gitu bahwa gaji pokok daripada gubernur itu masih setara UMR Karawang seperti yang disampaikan oleh Pak Jidan gitu kan. Ya alangkah baiknya gitu kan Pak Budi ini menurunkanlah statement harusnya dengan gaji pokok yang seminimal mungkin seperti ini, ya statement harus korupsi itu ya menurut hamba salah gitu. Karena Pak Budi juga memiliki argumentasi tersendiri kalau misalnya kenapa kita itu harus korupsi, karena memang high cost politik di Indonesia itu kan tinggi gitu, biaya politik mulai dari biaya kampanye, biaya dari tim sukses, yaitu itu disongkong rata-rata itu daripada partai politik sendiri. Mungkin Pak Budi ini memiliki atau mempunyai ego bahwa semua partai atau dia sendiri pun harus mempunyai balik budi gitulah, gimana nya ngomongnya balik budi gitu. Kita teh udah jadi gubernur tapi nggak boleh lupa gitu, jangan sampai kacang lupa kulitnya gitu. Makanya dia bisa mempunyai statement lebih baik korupsi gitu kan ya, karena politik Indonesia mahal gitu sebenarnya tuh, daripada jadi gubernur mending main burung sama saya Pak gitu, gajinya lagi gede Pak asli.
main burung. Alhamdulillah yang saya besar-besar mau dari burung manapun, insya Allah. Suka membahas burung. Jika ditarik ke belakang, emang ada high cost politik yang sangat mahal di Indonesia gitu kan. Solusinya ya bukan, menurut saya ada benarnya juga gitu kan, bukan ada benarnya, tetapi ini satu pelajaran bagi pemerintah bahwa gaji bupati yang kecil menurut Pak Budi tadi itu harus dibenahi. Maksudnya bukan gaji politiknya yang harus dinaikkan, tetapi high cost politiknya gitu yang harus dikurangi, itu kan supaya biaya politik atau modal politik itu tidak terlalu besar. Mungkin itu maksud dari Pak Budi. Betul. Jadi intinya itulah gitu. Tapi mungkin ini kita teman-teman ada komen dari mulut-mulut pedas netizen. Aduh, Asa. Netizen Tuh, bersuara ini ada mungkin ya, Pak Jidan ya. bau lambe gitu ya. Lambe-lambe ini cocot-cocot. Biasa netizen. Boleh tuh, Pak Jidan. Jago. Oh ini dari Hardline Piger @col. Itu kalau ditambahi i jadi bahaya ya. Waduh, jangan sampai. Dia berucap, bagi orang ini gaji seorang menteri juga kecil kok Pak. Kecil mulu ya. Ya Allah. Anggapannya ini apa maksudnya ini headline? Ini kalau ada orangnya bisa dijelaskan tidak apa maksudnya bagi orang ini gaji seorang menteri juga kecil kok Pak. Oh, jadi menurut dia mau gaji apapun, gaji menteri, gaji presiden mungkin menurut dia ya kecil-kecil aja gitu karena tidak sebanding dengan high cost politik yang dia keluarkan. Benar. Karena manusia itu nggak pernah puas Selalu sebenarnya. ingin lebih mengeksploitasi yang tersembunyi gitu kan di balik apapun itu gitu. Coba ada lagi tidak komentar-komentar lainnya? Jangan sampai Pak Jidan nonjok dada. Tahan Pak Jidan. Sabar. Nah, jadi pada intinya ya kita menyimpulkan lah gitu. Sebenarnya kekecewaan Pak Budi ini bukan karena gaji bupati yang terlalu kecil sebenarnya, tetapi jika dia tahu bahwa gajinya seperti itu atau sedikit seperti yang dia dapat, kayaknya ya tadi gitu dia kan mending milih jadi kurir Shopee atau misalnya balap Ducati gitu kan. Jadi dia tidak tahu gitu kan mengenai perpolitikan. Dia ini sebenarnya terjebak, terhijab oleh politik itu sendiri. Dia tidak tahu mendingan si modal politiknya ini misalnya dikasih buat bikin pabrik gitu kan, pabrik jagung, pabrik tempe gitu kan yang menghasilkan gitu. Daripada misalnya digolongkan ke politik banyak resiko-risiko yang harus dia dapat. Itulah pelajaran dari Pak Budi gitu kan. Jangan sampai kita seperti Pak Budi tertipu oleh rumitnya politik. Oke guys, jadi yang tadi itu adalah kesan-kesan sekaligus pesan yang mungkin dari Pak Budi ingin secara tidak langsung disampaikan kepada kita gitu kan, bahwa sebenarnya yang meningkatnya jadi pegawai pabrikan atau pegawai di dealer Honda atau jadi kurir Shopee-nya daripada jadi bupati, karena Pak Budi sendiri mengatakan bahwa gajinya kecil gitu kan. Jadi ya udahlah, Pak Budi memberitahukan kepada kita bahwa menjadi bupati itu ya bukan berarti dia memperkaya diri gitu, tetapi hal yang paling mulia itu ya kita bekerja sendiri, mencari uang sendiri gitu kan, berdasarkan kemampuan dan kompetensi kita. Itu mungkin pelajaran ya untuk pertemuan cantik yang pertama ini dari Bapak Budi, itu selaku founder dari Banjarnegara Friend. Nah, teman-teman, itu mungkin untuk episode cantik yang pertama. Terima kasih khususnya kepada teman-teman yang sudah hadir, baik itu narasumber ataupun pemirsa-pemirsa setia dari Cantik. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Budi. Bapak Budi, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf kami dari teman-teman di sini sedikit ngomongin Pak Budi gitu kan, karena ya gimana lagi gitu. Memang itu yang isu yang sedang bergulir. Terima kasih atas waktunya.
Sampai jumpa di pertemuan cantik berikutnya. Yo, assalamualaikum. Lope-lope pokoknya nama.